Halo Budum, selamat datang kembali di Kabrowsing. Dan buat Kabrowsing kali ini backgroundnya gue pakai ini kata-kata yang menurut gue cukup relevan untuk beberapa tahun ke depan. Tapi ya sekali lagi ya teman-teman ya, gue di sini ingin mengingatkan, berdebat silahkan, tapi tolong ya untuk urusan-urusan yang di luar dari konteks pembahasan perdebatan atau gue bilangnya out of topic ya, itu silahkan kesampingkan. Karena jangan lupakan kalau kita tuh sering banget berdebat di kolom komentar, terutama mungkin untuk beberapa pihak, fans A, fans B, ya mungkin yang di e-sports yang gue relatein ya. Fans A ya kan nyenggol fans B dikiranya gak suka, fans B nyenggol tim C ya kan dikiranya gak suka juga. Padahal ya bisa jadi cuma beda opini. Silahkan berdebat tapi tetap pakai adab. Ya itu kata-kata yang mungkin sering diucapkan sama Presiden Gen Z kalau gak salah namanya di TikTok. Dan juga Kolis tuh sering banget tuh bikin konten dengan kata-kata seperti itu. Anyway, langsung aja kalau gitu kita masuk ke browsingannya. Let's go. Seperti biasa gue akan menunjukkan tanggal recordnya 30 Oktober jam 14.40 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kalau seandainya ada informasi setelah ini, ya teman-teman tunggu aja untuk di next Kabrowsing. Gue akan mulai dari informasi browsingan pertama. Ini kayaknya sempat ke-post sama MLBB Esports _official, tapi sayangnya di take down. Jadi kebetulan M5 venue announcement ini sudah diumumkan. Dan yang bisa gue simpulkan itu adalah untuk di wildcard-nya ini dulu nih. Wildcard itu bakal ada di Geospace yang ada di Malaysia. Sementara untuk group stage yang akan diadakan di Filipina, itu adalah tempat kemarin waktu babak playoff-nya MPL Philippines. Jadi ya kalau bisa dibilang untuk di Philippines itu tempat yang akan digunakan adalah tempat MPL Philippine Playoff Season 12 untuk babak group stage nantinya. Dan untuk di babak playoff atau di babak knockout stage itu akan ada di Rizal Memorial Coliseum yang ada di Philippines mulai dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023. Jadi dengan ini harusnya menurut gue nggak bakal ada banyak perubahan sih. Karena nggak mungkin tiba-tiba M5 itu memindahkan venue-nya dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan apalagi. Karena mereka udah pasti ngebooking dari jauh-jauh hari. Hanya saja ya informasi seperti ini menurut gue sangat-sangat disayangkan. Karena ya tahu sendiri lah banyak banget yang suka nge-screenshot dan alhasil sempat ada bocor juga nih yang sampai akhirnya gue dapatkan info seperti ini. Tapi ya tanggalnya masih sama dan itu juga pernah diumumin sama MLBB Esports Official. Kalau tanggalnya ya di tanggal-tanggal sekian gitu loh. Ya wildcard abis MPLI. Kalau misalkan kita ngomongin group stage dan juga knockout stage ya akan ada sekitar 2 minggu untuk turnamennya. Tapi ya buat teman-teman yang mau berangkat mungkin ke Philippines silahkan. Kali aja nanti biar teman-teman udah tahu venue-nya dan silahkan mulai riset dari sekarang nih mau ngambil hotel di mana atau bahkan mau nginep sama siapa gitu loh di sana. Mungkin ada teman di sana, silahkan. Selanjutnya adalah sebuah postingan yang menurut gue sangat menarik dari MLBB.overseas, yaitu adalah ketika dia mengutip dari salah satu media di China, lebih tepatnya di china.qianlong.com pada 17 Oktober lalu, yang merilis salah satu artikel tentang Asian Games 2026 di Jepang. Ini dari artikel tersebut adalah sebuah analisa tentang game apa yang akan dipertandingkan pada Asian Games mendatang dan cukup meyakini bahwa Mobile Legends Bang Bang kemungkinan besar akan hadir dan memberikan warna baru pada ajang tersebut. Jadi dengan kemarin kita sempat ngeliat kan kalau Mobile Legends Bang Bang kan sempat menembus rekor 100 juta watch hour ya kan di MPL Indonesia lebih tepatnya. Dan ternyata hal tersebut mungkin mengundang banyak perhatian, terutama salah satunya dalam media dari China yang melakukan sebuah analisa sampai menimbulkan atau menciptakan sebuah statement kalau seandainya ini game bisa dipertandingkan loh nanti di Asian Games 2026. Dan yang paling menarik bagi gue adalah Grand Final M5 Mongolian Qualifier menjadi sorotan juga dengan penonton offline mencapai 2.000 orang ditambah dengan jumlah tim yang terdaftar itu mencapai 1.000 tim. Lu bayangin ini 2.000 orang dikumpulin di satu venue gitu loh. Udah pastinya bakal rame banget. Tapi untuk Grand Final M5 Mongolian Qualifier, gua pun memang sangat-sangat amazed dengan Mongolian itu sendiri. Karena ternyata di Mongol itu semeledak itu gameplaynya, sebagus itu Lilgan permainannya. Dan kita juga cukup mendapatkan sorotan semenjak ISF Mongolia memang tidak bisa diremehkan. Lalu selanjutnya adalah Playoff Offline MCC Season 2 di Kazakhstan juga mencuri perhatian dari media tersebut, di mana sekitar 2.500 orang penonton tercatat hadir langsung ke lokasi lagi dan lagi. Ini ribuan orang angkanya yang sangat-sangat besar. Dan ditambah dengan banyaknya event third party yang cukup besar seperti ISF salah satunya. Cuma kalau misalkan untuk isu kayak gini lagi dan lagi kita cuma tinggal tunggu tanggal mainnya. Apakah benar nanti Asian Games akan melirik
perhatian lebih. Apalagi ini tuh di Jepang teman-teman, yang dimana Jepang juga pernah ikutan gitu loh dalam ajang M-Series waktu M1, M2, tapi pasca dari M3 itu Jepang tidak ada kabarnya lagi. Apakah di 2024 Jepang akan kembali lagi masuk di M6? Karena menurut gua kalau seandainya memang benar 2026 Asian Games di Jepang ini mungkin akan connecting semuanya, seharusnya menurut gua mulai dari sekarang sih pelan-pelan, terutama untuk di tahun 2024 atau tahun 2025 M6 atau M7 mungkin Jepang atau Korea bisa menjadi salah satu tim yang akan memperebutkan slot ke M-Series. Tapi menurut kalian gimana teman-teman dengan MLBB.Overseas nge-share sesuatu seperti ini? Salah satu media dari China juga ternyata meliput hal ini. Apakah emang Mobile Legends intinya sudah mulai mendunia? Dan bahkan kalau kita ngobrolin soal LATAM yang sekarang representatifnya sering banget berkompetisi, terus dari banyaknya regen-regen lain juga, kayaknya udah gak heran sih harusnya kalau Mobile Legends emang lagi seramai itu dan lagi marak-maraknya. Wah, apakah kita udah boleh bilang kalau ini gak cuma rame di Southeast Asia? Karena bayangin Asian Games, man. Selanjutnya adalah informasi soal siapa juara dari grup stage Liga 1 Esports Nasional, dan pemenangnya adalah Onyx Miracle. Jadi Onyx Miracle berhak atas 571 juta rupiah pasca memenangkan grup stage, dan mereka berhak ke babak playoff. Dan kalau kita ngomongin soal 6 tim yang berhasil ke babak playoff, berarti nanti juga akan ada playoffnya di Britama Arena, tempat yang sama seperti MPL Indonesia Season 12. So, buat teman-teman yang mau nonton, silahkan. Selanjutnya congratulations untuk Bosku karena sudah memenangkan MDL Indonesia season yang ke-8. Dan untuk RRQ Sena nice try, mereka dikalahkan dengan skor 2-4. Dan ini menjadi grand final yang menurut gua sangat-sangat menarik, karena mereka emang bener-bener saling jual beli serangan, kejar-kejaran poin, hingga pada akhirnya di game yang ke-6 diakhiri dengan skor 2-4 best of 7 global ban. Menurut gue sangat-sangat menarik sekali karena melihat bagaimana tim Open Conference yang menang kembali setelah mungkin season yang pertama victim, season 2-3 ada Siren, dan mulai dari season yang keempat ada Alter Ego X, EVOS Icon, dan masih banyak tim-tim lainnya. Serta salah satunya tidak melupakan Bigetron Beta. Tapi di MDL Indonesia season ke-8 kali ini kita kembali lagi dengan tim dari Open Conference, menandakan bahwa memang di MDL tuh e-sport for everyone, gak cuma MDL sih, harusnya MPL juga termasuk. Dan gue tinggal menunggu nih apakah Bosku akan menuju ke MPL, karena kebetulan kan MPL timnya masih ganjil, jadi mungkin bisa saja menjadi tim yang 10 kali. Selanjutnya congratulations juga untuk juara dari MPL Philippines. Ada AP Brand yang menang 4-1 melawan tim Blacklist International. Dan tentunya dengan kemenangan dari AP Brand dan dengan menangnya AP Brand serta Blacklist International yang masuk ke babak grand final, lengkaplah sudah untuk siapapun yang akan bertanding di M5 World Championship. Kali ini semua tim udah lengkap, wildcardnya juga udah siap. Tinggal mencari 2 tim dari wildcard teman-teman. Dan wildcard juga akan diadakan di Malaysia secara offline. Jadi dari Imperio, tim SMG Umbrella Squad, For Miracle Esports, Nightmare Esports, tim Lilgun, tim Falcon, sampai Keep Best Gaming atau KBG, mereka semuanya akan bertanding di Malaysia. 2 tim terbaik akan join ke M5. Di M5 sudah banyak yang menghadang, ada AP Brand, Blacklist International, Onyx Esports, ada Geekfarm ID, RRQ Akira, Bigetron Sons, Homeboys, Team Flash, See You Soon, Triple Esports, The Vault, Fireflux Esports, The Ohio Brothers, dan juga Burmese Gold. May the best team win. Kita tunggu nanti wildcardnya. Gue sih gak sabar buat nonton wildcardnya jujur ya. Sekaligus jadi reminder buat teman-teman yang mau nonton M5 World Championship atau serangkaian acara dari M5. Ini akan dimulai dari wildcard ya, dari tanggal 23 November sampai 26 November 2023. Ada babak group stage juga dari tanggal 2 sampai tanggal 7. Lalu ada babak knockout stage juga dan babak grand final tentunya, yang kalian bisa catat untuk tanggal-tanggalnya. Silahkan teman-teman. Selain nungguin wildcard, karena kebetulan wildcard ini kan tanggal-tanggal akhir November. Nah, pertengahan November itu gue ingatkan sekali lagi ada yang namanya MPL Invitational. Dan kebetulan MPLI kali ini yang menarik perhatian gue dari One Esports terutama, mereka akan menggunakan sistem fan voting. Jadi gue jujur belum tahu nih ini sistem fan voting nih gimana. Terus kayak nentuin group stage-nya gimana, nentuin match-nya gimana, siapa yang bakal lolos. Tapi untungnya by Wikipedia dari One Esports MPL Invitational 2023 sudah dimunculkan beberapa rules dari group stage sampai dengan babak playoff. Jadi yang gue simpulkan di sini adalah akan ada 4 group stage.
Dan juara pertama dari masing-masing grup akan menuju ke upper bracket semifinal langsung. Juara kedua itu bakal start dari lower bracket. Dan untuk urutan ketiga dan keempat udah pasti gak bakal lolos ke babak playoff. Apalagi event ini diadakan selama 5 hari. Jadi menurut gue memang sangat masuk akal kalau misalkan yang juara 2 tuh langsung turun ke lower bracket, karena startingnya dari lower bracket biar lebih kompetitif. Dan akhirnya gue berinisiatif untuk mencoba membuat 3 sampel kali ya, yang memungkinkan kira-kira gambaran dari fan vote ini nih akan seperti apa sih. Gue bakal memilah ya kan. Jadi yang pertama itu suka-suka fans gitu loh. Gue kan bener-bener gak tahu fan vote nih ya kan. Jadi kita simulasiin aja. Gue bakal pakai cara yang pertama. Terlihat sangat-sangat tidak mungkin, tapi gue karena ini sistemnya baru dimulai 1 November dan ini masih sekitar 2 hari sebelum kita melakukan voting, gue penasaran masuk akal gak sih kalau misalkan cara gue yang pertama, yaitu adalah para fans itu mengisi kekosongan grupnya masing-masing dengan tim sesuka hati mereka. Ya kan? Kenapa gue bilang sesuka hati mereka? Karena gue juga udah punya challenge-nya sendiri nih, ya kan? Gue coba-coba nih, MPLI coba-coba. Dan gue sudah memasukkan semua partisipan atau semua tim yang bertanding di One Esports MPL Invitational. Seandainya, lagi dan lagi ya teman-teman ya, ini konotasinya seandainya. Jadi jangan diklip dan no konteks. Ntar dikiranya gue nyebarin hoax gitu loh. Oh, bracketnya udah jadi, nonton di channel YouTube KB. Padahal mah bukan, gue bikin simulasi, ya kan. Tolong ya teman-teman ya, jangan asal klip dan stop bodoh. Bayangkan kalau misalkan ternyata ini kan dari setiap warna kan adalah representasi dari masing-masing grup gitu loh. Grup A, grup B, grup C, dan juga grup D. Bayangkan adalah gue seorang fans yang ikutan voting juga. Gue pokoknya pengen tim-tim ini ketemunya sama A, sama B, sama C. Ya anggapannya ini adalah fan vote yang subjektif. Jadi makanya coba gue zoom sedikit ya teman-teman. Segini aja deh biar lebih kelihatan semua ya, lebih tepatnya. Anggaplah kalau seandainya tiba-tiba yang dikasih link ini ada 4 grup dan kita harus isi satu-satu ya. Ini lagi-lagi opsi yang pertama. Gue bakal coba, pokoknya ini gue bakal taruh di grup D. Kenapa gue taruh di grup D? Karena nanti akan gue jelaskan. Yang paling pertama tuh udah pasti Blacklist. Habis itu AP Brand. Habis itu gue taruh ada Eko. Terus gue taruh EVOS Legends. Karena ini grup D ini artinya dunia ya. Menandakan kalau emang ini adalah 4 tim yang pernah juara dunia gitu loh. Make sense? Make sense banget. Selanjutnya gue akan coba ambil tim-tim yang akan ada di grup C ya. Grup C ini kan hitungannya mungkin kalau di bracket sini belum dikasih tahu gitu loh bakal ketemu sama siapa. Cuma kemungkinan besar kan bakal ketemu sama grup D kan. Jadi gue kayaknya mau coba taruh tim-tim yang ada kemungkinan bakal ketemu gitu loh sama teman-teman dari grup D. Yang pertama gue taruh RRQ, terus gue taruh Nova Esports, abis itu gue taruh RSC Philippines ya kan. Dan gue bakal coba taruh Homeboys. Wih, jadi grup C ini kalau nanti ketemu sama grup D tuh jadi nggak bener-bener kalah keras lah. Bisa jadi nanti akan ada derby klasik kan, EVOS ketemu RRQ kali aja gitu di upper bracket. Selanjutnya untuk tim B, ini gue mau coba taruh tim-tim yang mungkin dibilangnya kayak underrated lah di regionnya masing-masing gitu loh. Selanjutnya untuk grup C, gue bakal coba sesubjektif mungkin ya kan. Gue bakal coba geser ya kan Triple Esports sama Bigetron. Kenapa gue misain Bigetron sama Rebellion Zion ya kan? Ya biar gak berantem dulu gak sih? Maksudnya biarkan mereka ketemu di babak playoff gitu loh. Biar mungkin lebih kompetitif nantinya. Dan jadinya tim Indonesia tuh agak-agak sedikit terpisah gitu loh, 2-2. Dan mungkin bisa mendominasi dari masing-masing group stage. Dan alhasil group stage-nya kemungkinan besar akan seperti ini kalau seandainya pakai opsi yang pertama. Makanya kenapa gue bilang impossible, karena belum tentu semua fans vote-nya itu bakal sama persis kayak gua. Ini kan lagi dan lagi berdasarkan asumsi gua dengan mengkoleksi lebih dari 1 variabel yang masih belum tahu nih fan vote kayak gimana nih sistemnya. Itu cara yang pertama. Oke, gua coba cara yang kedua. Cara yang kedua dari sistem fan vote yang ada di otak gua adalah coba kita voting dan kita urutin dari yang fansnya paling banyak sampai fansnya yang paling bawah. Kalau udah ngomongin super fans, gua taruh RRQ paling atas boy. Terus
Selanjutnya mungkin ya blacklist kali ya. Blacklist juga gue lihat-lihat di Twitter tuh banyak banget yang mendukung, ya kan. Sementara kalau kita lihat dari kemungkinan-kemungkinan yang ada, kalau kita berbicara Nova Esports, bisa jadi Nova Esports urutan 15 loh. Malah yang ada di urutan yang ke-16 nih, gue nggak tahu ya. Gue tanpa mengurangi rasa hormat, tolong ya teman-teman ya. Gue hanya mencoba untuk membuat sesuatu yang ya dalam tanda kutip subjektif sih lagi-lagi ya. Jadi dari guanya sendiri ini mah gitu loh. Happy Brain juga kan fans PH tuh banyak, ya kan. Terus Triple Esports mungkin bisa di sini. Eko juga mungkin akan ada di bawahnya Happy Brain karena di season ini juga lagi naik turun, ya kan. Sementara Dewa United Esports, Rebellion Zion, Bigetron Alpha di tengah-tengah. Nah, kayak gini nih contohnya. Contohnya kayak gini ya teman-teman ya. Lagi dan lagi. Contohnya ya. Walaupun mungkin Homeboys lebih tinggi, The Ohio Brothers lebih tinggi, Siusun juga lebih naik lagi dikit, ya kan. RSGPH bolehlah di bawahnya Bigetron. Contoh seperti ini ya teman-teman ya. Contoh seperti ini. Terus yang diambil nih, yang diambil malah plot twistnya itu adalah yang di urutan 1, 2, dan 15, 16. Jadi yang satu grup begini nih, set. Nah kayak gitu ya kan. Terus yang paling bawah ini ketemu sama yang 2 di atasnya lagi, set. Ya kan, nih set. Misal ya teman-teman, misal ini mah, misal aja ya kan. 2 ini naik lagi ya kan ke atas, The Ohio Brothers naik lagi ke sini, set. Ya kan, kurang 1 lagi. Siusun juga naik lagi 1. Nah, RSG berarti di bawah. Nah, jadi 1, 2 ketemunya sama 16, 15. Terus seperti itu pokoknya. Yang intinya menandakan kalau tim yang fan vote-nya paling banyak, dia bakal lebih diuntungkan karena dia bakal ketemu sama yang fan vote-nya paling sedikit gitu loh. Sementara yang fan vote-nya paling sedikit atau di tengah-tengah, ya nggak jauh-jauh gitu loh. Jadi intinya ya urutan 7, 8 ketemunya sama 9, 10 gitu loh satu grupnya. Sehingga ketika emang menggunakan asumsi seperti ini, ya kan, seandainya seperti ini, ya grup stage-nya contohnya akan menjadi seperti ini gitu loh. 1, 2 ketemu sama 15, 16 gitu loh contohnya. Dan akan terus seperti itu. Atau variabel yang ketiga, karena tadi kan udah sempet ada contohnya ya kan, yang dimana urutan 1 sampai 16 tuh ya ketemunya akan seperti itu gitu loh. Atau yang terakhir, fan vote emang dimunculkan ya kan, nih siapa yang fansnya nomor 1, siapa yang fansnya nomor 2, siapa yang fansnya nomor 3 sampai nomor 16. Terus bayangin kalau seandainya mereka itu dipisahin gitu loh. Dipisahin gimana bang? Dipisahin jadi kayak ya urutan 1 sampai 8 ini nih bakal dipisahin ke grup A sama grup D misalkan. 2-2 gitu kan. Kita ambil asumsi yang ketiga, yaitu adalah mengambil dan memisahkan urutan 1 sampai 8, 9 sampai 16. Habis itu mereka dibikinin lagi sistem urutan votingnya. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau tadi kan 1-2. Nah 1-2 ini kan cukup merugikan sebenarnya kan. Jadi ambilnya itu bukan 1-2, tapi ambilnya itu 8 dan 9. Sehingga 8-9-nya naik ya kan. 1 match up-nya sama 8, 9 match up-nya sama 16. Nah seperti itu teman-teman. Sehingga ada kemungkinan ya jadinya yang benar-benar fan vote-nya di atas nih 1 sampai 8 ya kan. Urutan 1 itu ketemu sama urutan 8, urutan yang ke-9 dan urutan yang ke-16. Sementara urutan yang kedua ya akan terus seperti itu. Rumusnya tinggal ditambahin 7 aja gitu loh. Sementara untuk urutan yang kedua dia bakal ketemu sama urutan yang ke-7 gitu loh teman-teman. Jadi ya 1 ketemu 8, 2 ketemu 7 untuk grup stage-nya. Selanjutnya ada urutan 3 ketemu sama 6, urutan ke-4 ketemu sama urutan yang ke-5, dan begitu juga yang di bawahnya. Jadi pembagiannya tuh dibagi jadi 2 grup dulu gitu loh. Urutan 1 sampai 8, 9 sampai 16 baru mungkin diacak-acak gitu loh. Karena nggak mungkin loh kalau misalkan udah munculin fan vote kayak gini tiba-tiba kayak di shuffle cuma di random aja nggak mungkin. Kecuali mungkin untuk di babak playoff-nya. Tapi lagi dan lagi ya teman-teman, tolong dimengerti bahwa ini hanyalah coba-coba. Jadi bukan sistem sesungguhnya dari MPL Invitational. Kita tinggal tunggu kapan, yaitu adalah tanggal 1 November 2023. Kalau sudah muncul sistemnya, baru kita bakal bahas dan coba kita bedah kemungkinan siapa-siapa aja sih yang bakal berada di grup A sampai dengan grup D. Dan kayaknya gue bakal bikin kuesioner itu kayak ini 16 tim ya kan, votingnya dari kalian semua. Jadi nanti dengan fan vote yang muncul, sistemnya juga muncul, gue bisa kasih gambaran. Gimana teman-teman kalau kayak gitu? Kita coba kali ya. Dan tadi menjadi penutup dari video kali ini. Gua KB mohon pamit undur diri dan tolong
tolong mengerti kalau ini adalah video simulasi, bukan video sesungguhnya atau sistem sesungguhnya dari MPL Invitational. Gua hanya mencoba-coba karena tidak ada referensi untuk fan vote dan baru pertama kalinya luar biasa untuk One Esports MPL Invitational. Sebenarnya itu mereka menciptakan sebuah sistem baru yang bahkan kita aja belum tahu nih kayak gimana nanti sistem votingnya. Pokoknya sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.